Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah tanaman saya yang sudah berumur 5 hari setelah tanam. Nah, seperti ini sudah perkembangannya Sobat Tani sampai di sana. Nah, ini saya akan lakukan pengocoran untuk pertama kali dengan unsur pembena tanah, kemudian fosfat dan asam amino. Nah, tujuannya Sobat Tani itu untuk mempercepat pertumbuhan perakaran dan pembentukan tunas pada tanaman cabai saya ini. Nah, baik Sobat Tani, kita langsung saja untuk melakukan pengocoran. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, saya sudah mempersiapkan ketiga bahan yang saya akan gunakan untuk pengocoran yang pertama kali ini, yaitu pada umur 5 hari setelah tanam. Adapun ketiga bahan tersebut yaitu yang pertama Sobat Tani, saya menggunakan Power Soil, yaitu pupuk organik asam humat. Nah, ini sangat berpengaruh besar pada tanaman kita, yaitu pada saat baru pindah tanam. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan pupuk mikro, yaitu pupuk yang memiliki kadar fosfat sangat tinggi, yaitu 60% dan nitrogennya 12%. Nah, ini merek dagang ini adalah Ultradap dari Pak Tani. Nah, kemudian yang paling penting Sobat Tani, saya menggunakan zat aktivator tanaman. Nah, ini merek dagangannya Sobat Tani adalah Ambition, seperti ini. Nah, ketiga bahan tersebut nanti Sobat Tani saya akan campurkan dalam wadah ember 5 liter yang saya sudah siapkan nantinya. Nah, adapun dosis yang saya gunakan Sobat Tani dari ketiga bahan ini yaitu untuk Power Soilnya saya menggunakan 3 sendok makan Sobat Tani. Nah, ini kandungan unsur haranya yaitu mengandung asam humat 55 hingga 60%, kemudian nitrogennya 1%, kemudian fosfat 5,46%, kemudian kalium oksida 1,08%, kemudian trace elemen 3%, dan pH-nya 7,5. Kemudian ukuran partikel dari asam humat ini atau Power Soil ini yaitu 120 mesh. Nah, jadi saya menggunakan nanti ini Sobat Tani 3 sendok makan. Kemudian untuk fosfat, nah merek dagangnya adalah Ultradap dari Pak Tani. Ini saya menggunakan 4 sendok makan Sobat Tani. Nah, kandungan unsur haranya ini yaitu mengandung fosfat 60%. Nah, seperti ini. Mengandung fosfat 60%, kemudian nitrogennya 12%. Nah, ini fungsinya Sobat Tani sangat bagus sekali pada saat awal-awal pindah tanam. Nah, ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang, dan merangsang pembentukan bunga. Kemudian aplikasinya sangat mudah Sobat Tani, yaitu bisa ditabur dan dikocorkan, tetapi untuk saat ini saya lakukan dengan sistem tabur. Kemudian nantinya Sobat Tani saya juga melakukan sistem pengocoran. Nah, itu yang lebih utama Sobat Tani saya lakukan, itu dengan pengocoran. Kemudian yang ketiga saya menggunakan asam amino, yaitu zat aktivator tanaman. Ini dari Ambition. Ini diproduksi oleh Bayer. Nah, fungsinya ini Sobat Tani yaitu sebagai zat aktivator tanaman yang mengandung 3 unsur organik yang seimbang, yaitu asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro. Ini membantu dalam aktivator tanaman atau pertumbuhan tanaman untuk pembentukan tunas baru dan pembungaan. Nah, jadi ketiga unsur ini Sobat Tani saya akan campurkan, kemudian saya kocorkan dengan takaran 100 sampai 150 ml per tanaman. Jadi itu nanti Sobat Tani yang saya akan lakukan. Kemudian nanti Sobat Tani perlu kita ketahui untuk pengocoran keduanya itu pada umur 15 hari setelah tanam dan umur 10 hari setelah tanam. Kemudian saya lakukan pemupukan pertama yaitu dengan pengocoran dengan menggunakan pupuk kimia seperti Mutiara. Nah, baik Sobat Tani, langsung saja kita ke langkah berikutnya itu dengan mencampur ketiga bahan ini.
Nah, baik Sobat Tani, untuk kesempatan saat ini kita akan langsung saja melakukan pencampuran dari ketiga bahan yang saya sudah persiapkan ini, yaitu pembena tanah, kemudian unsur fosfat dan asam amino. Nah, ini semuanya Sobat Tani kita campurkan ketiga bahan ini dan kita masukkan dalam alat pengocor dengan takaran per tanaman nantinya Sobat Tani 100 hingga 150 ml per tanaman. Nah, kita langsung saja Sobat Tani pada pencampurannya. Nah, di depan saya ini Sobat Tani sudah tersedia bahan yang saya akan lakukan pengocoran untuk pertama kali pada umur 5 hari setelah tanam, yaitu berupa pembena tanah atau power soil, kemudian saya menggunakan ultradap dengan kadar fosfat yang lebih tinggi, kemudian saya menggunakan zat aktivator tanaman atau Ambition. Nah, ini berupa asam amino. Nah, yang perlu kita ketahui Sobat Tani yaitu kita harus mencampurkan satu persatu dari ketiga bahan ini, terutama pada pembena tanah yaitu power soil, karena sifat dari power soil ini sangat susah larut dalam air, jadi kita harus terlebih dahulu kita larutkan secara tunggal, kemudian beralih pada ultradap, kemudian asam aminonya. Nah, untuk pembena tanahnya Sobat Tani kita gunakan 3 sendok makan. Satu, dua, tiga. Kemudian Sobat Tani kita aduk dan kita larutkan dulu supaya ini bisa lebih merata nanti pencampurannya Sobat Tani. Jadi itu saja Sobat Tani yang perlu kita ingat, untuk power soil ini kita harus campurkan terlebih dahulu secara tunggal, kemudian menyusul bahan yang lain. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Sobat Tani, manfaat dari power soil ini itu membantu dalam proses pembenaan tanah, khususnya dalam memacu pertumbuhan pada saat pindah tanam, terutama pada perakaran tanaman dan pertunasan. Nah, begini Sobat Tani sifatnya hitam pekat. Nah, jadi kalau sudah larut seperti ini Sobat Tani, baru kita masukkan dalam wadah. Nah, seperti ini Sobat Tani. Ini alat pengocor saya terbuat dari jerken. Nah, ini ada saringan untuk mempermudah dalam memasukkan air ke dalam alat pengocor ini. Nah, seperti ini Sobat Tani. Kita masukkan satu persatu. Kemudian langkah selanjutnya Sobat Tani, kita masukkan ultradap, yaitu berupa unsur fosfat dan nitrogen. Tetapi ini kadar fosfatnya lebih tinggi Sobat Tani, sebanyak 60%, dan nitrogennya 12%. Ini kita gunakan 4 sendok makan Sobat Tani. Kemudian kita aduk lagi. Nah, sifat dari unsur fosfat ini Sobat Tani cepat sekali larut dalam air, jadi tidak jadi masalah kita campurkan dengan bahan lain seperti asam amino. Nah, kemudian kita masukkan Sobat Tani zat aktivator tanaman yaitu Ambition. Nah, kita gunakan 30 mili atau satu tutup dari botol Ambition ini.
Nah ini sobat tani, sekitar bikin takarannya satu tutup dari botol Ambition tadi. Ini pohonnya sangat dekat sekali sobat tani. Kemudian kita aduk lagi. Kita masukkan lagi di dalam alat pengocor ini. Setelah semua larutan ini sobat tani sudah kita masukkan dalam alat pengocor ini, kita tambahkan dengan air bersih sampai dengan batas atas dari jerrycan ini, alat pengocor ini. Kita isi sampai sini. Oke, kita lanjut sobat tani pada cara pengocorannya. Nah begini sobat tani, kita gunakan saja 100 hingga 150 ml per tanaman. Nah seperti ini caranya. Jadi kita lakukan semua sobat tani sampai tanaman ini sudah dilakukan pengocoran untuk pertama kalinya. Nah sekarang sobat tani saya sudah selesai melakukan tahapan budidaya cabai rawit lokal rica jarum ini, yaitu pada pengocoran pertama pada umur 5 hari setelah tanam. Jadi sebagai kesimpulannya sobat tani, yaitu pada pengocoran kali ini saya menggunakan 3 jenis bahan, yaitu yang pertama itu menggunakan pembina tanah yaitu power soil sebanyak 3 sendok makan. Kemudian saya tambahkan dengan pupuk mikro yaitu berupa fosfat 60% dan nitrogen 12%, itu sebanyak 4 sendok makan. Kemudian saya tambahkan dengan asam amino yaitu Ambition sebanyak 1 tutup atau 40 ml. Nah semua bahan tersebut sobat tani saya campurkan dalam alat pengocor 16 liter, kemudian saya berikan pada tanaman ini sebanyak 100 hingga 150 ml per tanaman. Nah semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semua. Nantikan terus pada video selanjutnya. Terima kasih.